Pertama kita masuk dulu ke Visual Studio, habis itu kita klik File, lalu New, kita klik Project. Setelah itu kita pilih Windows from Application, kemudian kita beri nama project 1 pada Windows From tersebut, lalu kita klik OK. Setelah itu masuk ke tampilan From 1, kita klik Toolbox, lalu kita klik Label. Kita berikan 2 label untuk username dan password. Setelah itu kita klik Toolbox, kita pilih text box. Setelah itu kita beri nama label 1 username, kemudian kita beri nama label 2 password. This it. Lalu kita ganti form 1-nya menjadi login. Lalu kita pilih background dengan warna Activate Caption. Itu kita klik OK. Setelah itu kita ganti text box yang menjadi user, text box pertama dan text box kedua menjadi password. Setelah itu kita pilih menu toolbox, kemudian kita pilih button, dan button tersebut kita ubah menjadi login.
Di sini kita melihat sebuah tampilan form login yang berupa username dan password. Setelah itu, untuk melihat codingan atau sebuah kode, kita klik button login. Lalu di sini terdapat kode dari sebuah login, yaitu ada username dan password. If jika username dan password itu berhasil, dan else jika codingan atau password itu salah. Setelah itu kita melanjutkan ke sebuah form 2 atau menu. Di sini ada sebuah 3 form, yaitu barang, transaksi, dan waktu. Pertama, kita klik terlebih dahulu barang, dan di sini ada sebuah codingan untuk memasukkan atau transaksi barang. Di sini setelah itu kita masuk ke form transaksi. Di sini terdapat sama seperti codingan barang, form transaksi. Lanjut untuk ke form waktu, ini juga sama seperti codingan barang dan transaksi. Dan kita lihat tampilan untuk tabel barang. Di sini ada ID barang, ada nama barang, jenis barang, ada data grid, ada button berupa kembali, cari, tambah, hapus, dan edit. Kita lihat ke form kembali terlebih dahulu. Kita klik. Di sini terdapat sebuah codingan dari form kembali. Setelah itu kita klik form cari. Di sini pun terdapat codingan dalam form cari. Setelah itu kita klik form tambah. Di sini sama untuk form tambah.
Di sini pun ada jenis sebuah codingan untuk barang, beberapa codingan untuk barang ya. Kita bisa melihat dan setelah barang kita lanjut ke transaksi sini ada ID transaksi, nama penjual, harga, ID barang, waktu, jumlah, dan ada text box, ada combo box, serta button, yaitu button cari, kembali, tambah, hapus, edit, dan data grid. Kita klik terlebih dahulu button cari. Nah, di sini ada codingan button cari. Sini terdapat codingan untuk button cari. Sini ada codingan untuk button carinya. Sini kita bisa melihat tampilan. Setelah itu kita bisa melihat codingan untuk form kembali. Sini ada codingan untuk form kembali. Setelah itu tambah, di sini pun sama seperti form yang sebelumnya. Ada harga, ada ID barang, ID waktu, jumlah, sampai nama penjual pun ada. Setelah itu
Setelah itu ada form, ada button untuk hapus, dan sini ada codingan. Berikut adalah codingan untuk button hapus. Setelah itu ada button untuk edit. Untuk edit pun sama seperti button-button sebelumnya codingan. Di sini ada tabel waktu, ada ID waktu, garansi. Kembali cari, hapus, edit, tambah. Di sini pun sama codingannya. Kembali, ada button kembali. Di sini ada codingannya. Setelah itu ada tambah, codingannya pun sama. Tambah, codingan pun sama. Hapus juga sama, codingannya seperti button-button sebelumnya. Kemudian edit pun sama, codingannya seperti button sebelumnya. Dan lanjut, kita berada di tabel waktu, yaitu di mana di sini terdapat sebuah ID waktu, garansi, ada button kembali, cari, hapus, edit, dan tambah. Untuk button kembali, di sini kita lihat codingannya. Untuk button kembali, untuk cari pun sama seperti kembali, seperti button kembali, dan hapus pun seperti button kembali. Setelah itu untuk button edit pun sama, kita ubah. Biasanya kita cuman ubah tulisan form-form sebelumnya menjadi edit. Setelah itu kita klik button tambah, dan ini codingannya pun sama seperti button-button sebelumnya.
membuat database terlebih dahulu. Yaitu pertama kita buka SAM-PP-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik start pada a page, terus my skill, FileZilla sampai berwarna hijau, itu tandanya sedang berjalan. Setelah itu kita ke Google Chrome, lalu kita klik localhost phpMyAdmin. Nah, setelah itu kita gimana? Di sini database yang kita gunakan adalah phpMyAdmin, dan di sini ada berupa tabel barang, tabel transaksi, user, dan waktu. Kita lihat tabel barang. Di sini tabel barang berupa jenis barang dan ID barang, nama. Di sini tabel barang berupa ID barang, nama barang, dan jenis barang. Tabel transaksi berupa ID transaksi, nama penjual, harga, ID barang, ID waktu, jumlah. Tabel user berupa ID user, username, password, di mana username dan password ini untuk mengisi sebuah login. Dan di sini terdapat tabel waktu, di mana di sini ada ID waktu dan garansi yang mau kita gunakan. Cukup sekian.